Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Nadia Salsabila dengan NIM K431840 dari kelas B. Pada presentasi 2 mengenai poliembrio ini, saya akan mengambil judul Studi poliembrioni pada benih Japanese citron atau Citrus limonia ospek. Sebelumnya saya akan menunjukkan beberapa jurnal yang saya jadikan referensi dalam presentasi kali ini. Untuk jurnal yang pertama adalah jurnal penelitian dari Andrini dan Surahman pada tahun 2013 yang berjudul Studi Poliembrioni dan Penentuan Tingkat Kemasakan Fisiologis Benih Japanese Citron berdasarkan warna kulit buah. Nah, untuk jurnal yang kedua adalah jurnal penelitian dari Yuwana Pristika, Ari Supriyanto, Muji Santoso dan Lili Setiobudi pada tahun 2017 yang berjudul Studi Poliembrioni pada batang bawah jeruk Japanese citron. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu poliembrioni. Poliembrioni merupakan biji yang memiliki lebih dari satu embrio. Dalam hal ini, ketika suatu biji dikecambahkan, maka akan terdapat lebih dari satu tanaman yang akan tumbuh dari satu biji tanaman tersebut. Nah, poliembrio ini terjadi pada bakal biji yang telah mengalami pembuahan, kemudian akan timbul beberapa embrio. Salah satu embrio ini berasal dari perkawinan antara sel telur dan inti sperma, sedangkan yang lainnya terbentuk di luar kandung embrio. Misalnya pada nucellus dan integumen. Biji tanaman sendiri itu merupakan alat perbanyakan generatif, dan poliembrio ini dapat terjadi apabila terjadi apomiksis dan amfiksis secara bersamaan. Nah, dua cara ini dapat terjadi secara bersama-sama sehingga terbentuk satu atau lebih embrio dalam satu ovum. Proses ini disebut poliembrioni, seperti yang biasa terjadi pada buah nangka, jeruk, dan mangga. Pembuahan sel telur jeruk ini terjadi 2-28 hari sesudah penyerbukan, dan pembelahan sel dari zigot segera terjadi sesudah pembuahan. Poliembrioni pada biji Citrus limonia ini berasal dari jaringan integumen dan nucellus. Jaringan nucellus dari Citrus limonia bisa digambarkan seperti kumpulan jaringan juvenil yang memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Poliembrioni dari biji Citrus limonia ini dapat dikategorikan dalam adventivis poliembrioni, di mana embrio muncul dari jaringan yang terletak di luar embrio sak. Embrio-embrio dalam benih Citrus limonia tampak bergerombol di mikrofilar dengan bentuk yang kadang-kadang tidak beraturan. Posisi embrio nuselar di mikrofilar ini diduga disebabkan karena ketergantungan embrio nuselar terhadap perkembangan endosperm. Keberadaan endosperm mendukung perkembangan embrio nuselar pada mikrofilar, tetapi menekan pertumbuhannya di kala zal. Jeruk dengan biji poliembrioni ini memiliki ukuran kotiledon yang beragam, dan beberapa embrio berukuran kecil dengan perkembangan kotiledon yang lambat. Nah, ini merupakan gambar dari keragaman poliembrioni dari benih Citrus limonia dari buah tingkat kemasakan 1, 2, 3, 4, dan 5 yang dapat dilihat dari gambar A, B, C, D, E. Benih dengan dua embrio yang dapat dilihat dari gambar A dan B ini itu menunjukkan tingkat kemasakan embrio yang hampir sama. Sedangkan benih dengan lebih dari 3 embrio seperti gambar C, D, dan E menunjukkan tingkat kemasakan yang beragam dengan bentuk embrio yang tidak beraturan pula. Nah, hasil penelitian dari Suarez Filvo pada tahun 1992 menunjukkan apabila jumlah embrio per benih semakin banyak, keragaman tingkat kemasakan embrio di dalam benih akan semakin sedikit. Nah, permasalahan yang terjadi dalam penyediaan benih jeruk ini adalah hasil benih yang disemaikan tidak sebanding dengan hasil semaian yang didapatkan. Menurut Direktorat Jenderal Pembenihan tahun 2002,
Untuk mendapatkan 10.000 benih jeruk hasil okulasi, ini membutuhkan 40.000 biji. Penyebabnya karena ada semayan off-type pada benih Citrus limonia yang memiliki sifat polyembrioni. Benih dari Javanese citron atau Citrus limonia ini memiliki 1-6 embrio per benih. Namun, pada saat disemaikan hanya terdapat 1-4 semaian per benih yang dapat tumbuh. Ini diduga terdapat kompetisi antar embrio dalam benih yang kemudian membuat embrio yang berukuran lebih besar dan masak akan muncul terlebih dahulu dibandingkan dengan embrio yang lebih kecil. Nah, berdasarkan jurnal penelitian dari Yuan Pristi dan kawan-kawan pada tahun 2017 ini, didapatkan perbandingan antara biji monoembrionik dan biji polyembrionik berdasarkan tabel berikut. Nah, berdasarkan tabel ini dapat diketahui bahwa presentase benih yang memiliki satu embrio pada setiap benih atau monoembrionik ini sebesar 56%, sedangkan presentasi polyembrioni hanya sebesar 44%. Benih Citrus limonia yang bersifat polyembrioni menguntungkan karena terdapat embrio nuselar, yaitu embrio yang berasal dari jaringan nucellus, yang mampu menghasilkan semaian seragam dan identik dengan induknya atau true to type. Berbeda dengan hasil setelah disemaikan, yaitu presentase semaian tunggal sebesar 72,15%. Presentase multiple seedling sebesar 21,43% dan sisanya sebesar 6,5%. Semaian tidak mampu tumbuh maupun mati. Presentase hasil benih polyembrioni yang disemaikan dengan presentase hasil semaian multiple seedling yang didapatkan mempunyai selisih 22,66%. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa benih batang bawah dari Citrus limonia bersifat polyembrioni itu yang mencapai 44%. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa benih batang bawah dari Javanese citron atau JC bersifat polyembrioni yang mencapai 44% dengan jumlah 2-6 embrio per benih. Sedangkan maksimal hanya 4 semaian per benih yang mampu tumbuh, dan embrio yang paling banyak tumbuh itu menjadi semaian hanya 2 embrio yang mencapai 20,12%. Dan ini merupakan daftar pustaka dari jurnal-jurnal yang saya gunakan. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.